Kita mulai, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian komprehensif hari kedua tanggal 19 Desember 2024 atas nama Ibu Ermawati Muhammad, mahasiswa PPK Dalja PAI batch kedua tahun 2024, Rombel PAI kategori 1 2.5 dibuka dengan sama-sama membacakan basmalah. Untuk pelaksanaan uji pengetahuan pada hari ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kami akan awali dengan uji pengetahuan. Ibu sudah siap untuk diuji? Atau Ibu ingin mulai dari mana? Mau uji pengetahuan dulu atau uji cuplikan praktik atau kemampuan baca tulis Al-Quran? Praktik mengajar dulu? Atau apa? Mikrofonnya, Bu, mikrofon. Mikrofon Ibu. Kita Ya, awali dengan uji praktik dulu ya. ya, ya Bu ya. Ya. Silakan kami silakan Ibu Ernawati untuk memaksimalkan waktu yang ada dengan durasi 20 sampai dengan 25 menit untuk melaksanakan praktik pembelajaran modul ajar kedua dengan menggunakan pendekatan PJBL secara berturut-turut dari kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Langsung saja, bagaimana Ibu menampilkan praktik pembelajaran seperti di dalam kelas. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, eh, tadi anak-anak kan sudah hadir semua ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum masuk materi, marilah kita berdoa dulu ya. Jadi berdoa kita sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Alhamdulillah, dengan memulai pembelajaran hari ini, eh, sebelum masuk materi, kita is breaking dulu ya. Oke, sama-sama kalau Ibu bilang topuk 1, bilang yes. Topuk 2, oke. Topuk 3, semangat. Topuk 4, konsentrasi. Topuk 5, siap belajar. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai ya. Topuk 1, yes. Topuk 2, oke. Topuk 3, semangat. Topuk 4, konsentrasi. Topuk 5, siap belajar. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini, siapa yang masih ingat materi yang Ibu berikan pada minggu lalu? Tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Alhamdulillah masih ada yang ingat ya tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oke, nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlahnya ada berapa dulu ya? 99. Ya, sekarang kita masuk di materi pembelajaran 3 tentang Aku Anak Soleh pada subtema 1 tentang indahnya saling menghargai. Jadi sebelum kita masuk materinya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merancang dan mempresentasikan proyek yang berkaitan dengan materi indahnya saling menghargai di lingkungan sekitar. Oke, anak-anakku sekalian, kita masuk materi indahnya saling menghargai. Coba siapa yang tahu apa itu menghargai? Ya, menghargai artinya menghormat ya. Jadi kalau kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati ya. Bagus. Nah, anak-anakku, sekarang dalam kita ini kan namanya makhluk sosial, saling membutuhkan. Jadi di sini ada terdiri bagaimana cara kita menghargai menghargai perbedaan suku dan budaya, kemudian bagaimana cara menghargai pendapat orang lain dan bagaimana cara menghargai keyakinan kita kepada menghargai keyakinan orang lain. Nah, di pertama menghargai perbedaan suku dan budaya ya. Nah, di Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya dan ras ya. Terutama kita di daerah Gorontalo itu sudah banyak suku-suku, ada dari Bugis, ada suku Gorontalo, ada Minahasa, ada Jawa dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berteman atau kita bergaul dengan orang lain, kita akan melakukan interaksi ya. Jadi dari interaksi itu kita punya hubungan sosial. Jadi dalam berinteraksi dengan yang baik berbeda suku budaya itu kita tidak boleh mengejek ya, atau mengejek bahasanya, mengejek sukunya atau budayanya, itu tidak bisa ya. Nah, adik-adik coba perhatikan di lingkungan kita sehari-hari ya. Ada yang tetangganya, ada yang beragama, yang bersuku Minahasa toh. Nah, ada Minahasa, suku Bugis, suku Gorontalo, ada Jawanya. Nah, ketika kita ketika kita bergaul dengan mereka, kita harus menghargai ya. Kita yang harus, tidak boleh kita mengejek biar mengejek bahasanya, sukunya, itu tidak bisa ya. Kemudian untuk keyakinan menghargai keyakinan orang lain ya. Di Indonesia itu ada berapa macam agama yang diakui. Yang pertama itu agama Islam, yang kedua Kristen, apalagi anak-anak? Yang ketiga apa? Ya, Hindu. Yang keempat Buddha. Yang kelima ya, anak-anak sudah tahu toh? Ya, kalau misalnya kalau agama Islam tempat ibadahnya di mana? Ya, bagus, di masjid. Ya, harus kalian tahu tempat ibadah masing-masing ya. Ya, bagus. Nah, untuk kita pindah ke yang ketiga ya, menghargai pendapat orang lain ya. Dalam diskusi kelompok atau musyawarah ya, misalnya kalian ibu bagi kelompok. Nah, dalam diskusi itu kalau ada yang berbeda pendapat, itu tidak bisa diejek ya. Jadi harus kita terima dengan baik ya. Tidak boleh menghina atau mengejek pendapat orang lain. Kemudian biasakan dalam saat orang lain sedang berbicara, tidak boleh pada saat orang lain sedang berbicara kita harus mendengarkannya dengan baik ya.
Kemudian tidak boleh menghindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap diri kita itu lebih benar, ya. Kemudian jika pendapat temanmu lebih baik, maka harus kita hormati. Nah, dari hasil musyawarah atau diskusi kita harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama dengan pendapat kita. Nah, yang keempat, menerima perbedaan, ya. Misalnya memiliki sikap toleransi, ya. Sikap toleransi itu yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri kita ini, ya. Karena perbedaan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mempertahankan budaya Indonesia. Coba siapa yang tahu apa budaya Indonesia? Ya, budaya Indonesia itu misalnya budaya yang kental dari bangsa kita itu yaitu gotong royong, apalagi tolong menolong. Ya, bagus. Apalagi? Sopan santun, ya. Nah, dari pertama Ibu jelaskan tentang menghargai suku, budaya, agama, ras, dan baik warna kulit, atau menghargai pendapat orang lain, menghargai keyakinan orang lain. Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi rukun, ya. Dan itu harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Ya. Jadi untuk jadi sebentar Ibu akan bagi kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok A atau kelompok 1 tugasnya membahas tentang menghargai perbedaan suku dan budaya. Kemudian kelompok B menghargai keyakinan orang lain, dan kelompok C menghargai pendapat orang lain. Nah, dari sekian jumlah kalian ada 15 orang, ya. Jadi Ibu bagi 3 kelompok. Silakan duduk dalam satu kelompok itu 5 orang. Sudah siap kelompoknya? Ya, silakan dibahas dulu. Nanti setelah itu kalau sudah selesai silakan dipresentasikan di depan kelas. Ya. Sudah anak-anak? Ibu berikan waktu 15 menit. Sudah, ya? Masih lagi? Oke, disilakan dulu. Jadi Ibu akan berkeliling melihat apakah semua anak-anak aktif, ya, dalam kelompoknya. Oke, sudah selesai, ya. Silakan untuk kelompok A memaparkan hasil materinya. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, maju kelompok B. Sudah, ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Sekarang kelompok C, silakan maju di depan kelas.
Oke. Oke, tadi kalian sudah memaparkan hasil materinya. Jadi untuk apa namanya proyeknya? Silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Kita masuk di proyek tadi ya. Ibu sempat lupa. Poster ada yang bawa poster yang ada kaitannya dengan saling menghargai? Ya, ada ya. Oke, di masing-masing kelompok silakan kalian tempel di karton yang posternya itu yang berhubungan dengan saling menghargai. Silakan kemudian dicatat kegiatan apa itu yang ada di gambar itu. Ya. Oke. Sudah. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Oke, sudah selesai ya? Alhamdulillah. Oke, kelompok 1 silakan diangkat dulu hasil dari proyeknya tadi. Ya, diperlihatkan dulu ke kelompok lain. Apa ada tanggapan? Dari kelompok lain apa ada tanggapan untuk kelompok A? Oke, sudah jelas ya. Oke, silakan kelompok B. Diangkat hasil proyeknya tadi. Kelompok lain ada masukan atau saran? Tidak ada lagi ya. Alhamdulillah. Oke, kelompok C. Oke, sudah selesai semua ya. Alhamdulillah. Ada yang setelah tadi kalian sudah memaparkan hasil diskusinya tentang proyek yang kalian laksanakan tadi. Nah, sekarang Ibu akan kalau sudah paham dengan materi ini, Ibu akan memberikan tugas ya. Ya, silakan diisiin LKPD yang akan Ibu bagikan. Dan setelah itu kalau sudah selesai nanti Ibu akan kumpul ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, soalnya cuma 5 nomor. Oke, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Nah, setelah kalian menjawab soal yang ada di LKPD, Ibu akan kasih PR ya di halaman 66, itu kalian kerjakan di rumah. Dan materi kita hari ini sudah selesai untuk pembahasan pertemuan pertama ya. Dan selanjutnya kita akan masuk di minggu depannya ya, kita akan masuk di materi yang sama, tapi subtemanya tentang manusia sebagai khalifah. Ya, paham anak-anak ya? Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu suruh bernyanyi dulu, mau? Ya, menyanyi tentang profil pelajar Pancasila. Oke, anak-anak, kita akan menyanyi ya. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, dengan berakhirnya materi kita hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu?
Sudah selesai, Bu? Ibu sudah selesai. Sudah ada TV. Ya, Bu. Ya. Sudah selesai, Bu. Kita masuk pada uji pengetahuan. Yang pertama, yang ingin saya konfirmasi ke Ibu terkait dengan teori belajar. Teori Teori belajar. belajar apa saja yang Ibu ketahui? Silakan. Oke, yang pertama, Bu, teori belajar behavioristik. Baru yang kedua, teori belajar konstruktivistik. Baru yang ketiga, teori belajar kognitif. Yang keempat, teori belajar humanistik. Dan kelima, teori belajar sibernetik. Cuma itu, Bu. Di teori belajar yang ada, teori belajar apa yang Ibu terapkan pada penyusunan modul ajar yang Ibu buat di modul ajar PJBL? Kognitif. Alasannya kenapa, Bu? Karena di situ menguji apa namanya? Eh, teori belajar kognitif menguji pengetahuan siswa. Selanjutnya, perbedaan perumusan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Perbedaan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran, apa yang ingin kita capai itu yang akan kita cantumkan di pelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa. Lanjut, Bu, lanjut. Ya. Lanjut. Apa lagi tujuan pembelajaran? Di tujuan itu kita akan mengharapkan apa yang kita jelaskan itu bisa dipahami oleh siswa tersebut, dipahami oleh peserta didik. Tujuan pembelajaran. Yang berikut yang saya ingin tanyakan terkait dengan pengalaman Ibu dalam penyusunan modul project P5. Silakan digambarkan alurnya seperti apa? Pertama, kompetensi awal. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Baru kompetensi itu ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran,
pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran itu ada pendahuluannya, ada intinya, ada penutup. Kemudian setelah itu kita melaksanakan asesmen. Kemudian ada pengayaan pengayaan dan remedial bagi peserta didik. Kemudian ada refleksi, kemudian ada glosarium dan daftar pustaka, Bu. Selanjutnya pada penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, Bu. Pada penyusunan PTK, pada bab 1 itu ada pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada yang kedua pembatasan rumusan masalah. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan penelitian, ada yang keempat ada manfaat penelitian. Terus untuk bab 2 tentang kajian teori, ada di situ landasan teori. Yang kedua ada penelitian terdahulu, ada hipotesis tindakan. Kemudian untuk bab 3 metode penelitian, ada jenis penelitian, ada variabel penelitian, ada populasi dan sampel, kemudian jenis dan sumber, dan teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis dan pengujian hipotesis jika ada. Kalau ada kita cantumkan, kalau tidak ada berarti kita tidak cantumkan. Cuma itu. Ya, silakan untuk pelaksanaan uji pengetahuan saya nyatakan selesai. Silakan ambil Al-Quran, Bu. Ibu sudah pegang Al-Quran? Ada, Bu. Ya. Silakan Ibu buka surah Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ini. Ya. Coba dibaca ayat 4 sampai dengan ayat 7. Ayat berapa, Bu? 4 sampai 7 dibaca. Silakan. Ya, Bu. Jika Ibu sudah selesai membaca, nanti lanjutkan dengan menulis ayat 4 dan 5 ya. Ya, Bu. Yang dibaca 4 sampai 7, yang ditulis 4 sampai 5. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibal ladzina Minta Pak Ibu. lunas sayyiati ayas bituna Amaya umun man
ila wa huwa samiul alim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayi'atihim walanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Sadaqallahul azim.
seminggu karena suatu sampai grup karena tim suara menunjukkan diri lagi dalam sesuatu itu sih akan kalau kita boleh ada sekali dia dijelaskan dia disebutkan ini bagian datangnya itu ini kalau itu dia itu menjadi sesuatu karena ini tinggi dan tinggi profesor baru menengok ini jangan apa putih Ada di tangan-tangan yang iya tapi dia bawa dia orang itu dia sendiri mau kenapa itu tinggal orang. iya DP itu Soalnya di kelas so, de homem né? iya Mas buat pasal deh. Lalu terhadap sekali ini ada tuh yang kalau tidak tahu tapi yang bisa kita lakukan dari PPK baru udah berpindah ke para testing kemudian kalau ini kalau yang tidak mau kita mobil pakai dia tidak mau kerja tapi video call Sudah selesai, Bu. ya sudah coba ditunjukkan Bu untuk surahnya yang ditulis. Angkat sedikit. Tadi sudah kelihatan. Cukup Bu, cukup. Cukup ya. Untuk ujian Ibu Ermawati Muhammad saya nyatakan selesai. Insya Allah untuk hasilnya nanti insya Allah akan bisa dilihat ketika Ibu sudah upload Ya, video Bu. dari rekaman pelaksanaan ujian ini. Dan marilah untuk pelaksanaan ujian pada hari ini kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu sudah bisa mematikan rekamannya Ya, Bu. dan Ibu sudah bisa live dari Zoom. Nanti sampaikan ke teman-teman, kita break dulu ya. Ya, Bu. Saya mau menguji di pasca. Mungkin kita akan mulai setelah pukul 13. Ya. Matikan dulu rekamannya, Bu. Matikan rekamannya. Ya, Bu, ya. Mana? Tunggu dulu. Itu sana. Sana.